Kata Rasulullah, "Iza staiqadha ahadukum min manamihi." Apabila bangun salah seorang di antara kalian dari tidurnya, falyastansir salasan. Hendaklah dia memasukkan dan mengeluarkan air dari hidungnya 3 kali. Fa inna syaitana, karena sungguhnya syaitan itu yabitu ala khayshumhi. Karena syaitan itu dia bermalam ini di rongga hidung kita ini. Itulah hikmahnya, makanya kalau kita bangun dari tidur lalu berwudu, jangan lupa masukkan air ke dalam hidung, berkemumur, masukkan dalam hidung 3 kali, mengeluarkannya. Untuk apa itu? Setan itu tadi malam sudah bermalam di khayshum ini, rongga hidung ini. Nah, itu. Jadi supaya pengaruhnya itu hilang. Nah, jadi katanya al-ampu maq'adu syaitan. Jadi hidung itu tempat duduknya syaitan. Wal uzunan mahallu baulihi, sedangkan telinga itu tempat kencingnya syaitan. Ya, jadi kalau ada orang tidak sholat subuh berarti dia sudah dikincingi itu. Tidak bangun sholat subuh berarti dia dikincingi oleh syaitan. Itu. Jadi setan duduk di atas hidung kita, kencing di telinga kita. Jadi kalau dinarak turus kelema berarti itu sudah diduduki dan dikencingi oleh setan. Nah, jadi itu. Makanya kita disuruh melakukan istinsyak wal istinsar. Masukkan air ke dalam hidung dan juga mengeluarkannya 3 kali. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ya pada mirip-mirip doang ya, hadisnya ini sama semuanya. Iza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila bangun salah seorang di antara kalian dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina. Janganlah ia tenggelamkan tangannya dalam bejana tempat air. Misalnya bak misalkan ya. Jadi itu jangan langsung begitu kita bangun langsung tenggelamkan, ceburkan tangan kita, hatta yaghsilaha salasan, sehingga kita membasuhnya 3 kali. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya dia tidak mengetahui, aina batat yadahu, di mana bermalam tangannya. Jadi lamun terturus kelema ndak bara-bara langsung misalnya yang kadubak le kamar mandi ya mungkin lamun narana ya cantik, jangan sampai tangan kita kena air dulu karena kita baru tidur sekedar doang kan. Ndak seleman iman sehingga iman masuk ke dalam air. Sebab apa? Kata Nabi, sebab tadi malam kita tidak tahu mbeu halekan ndak tahu tegorap tombong kemaluan dan lain sebagainya kotor. Apalagi yang sudah bersuami istri misalkan. Jadi harus ambil air dulu, jangan sampai tangan kita masuk, bersihkan dulu dia 3 kali. Bersih-bersih. Nah, baru kalau umpamanya kita cebok lalu masuk ke dalam tangan kita, tidak ada masalah. Ya, ini yang baru bangun tidur langsung cebur saja tangannya, itu yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi iza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila bangun salah seorang di antara kalian dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dia tenggelamkan ya tangannya, masukkan tangannya ke dalam bejana tempat air, hatta yaghsilaha salasan, sehingga ia membasuhnya 3 kali. Fa innahu la yadri ya aina batat yadahu, karena sungguhnya dia tidak ketahui tadi dari mana atau kemana tadi malam tangannya pergi bermalam itu ya. Bisa jadi nanti tangan kita mengandung najis lalu kita masukkan, berarti air itu menjadi najis kalau air itu sedikit seperti kemarin itu ya. Nah, oleh karena itu sebelum ya, termasuk walaupun kadu ceretan misalkan, elekan boh ya, ndak bara-bara langsung terus mantep mandi, basuh tangan dulu. Walaupun kadu apa rana? Ya, keran. Nah, itu basuh dulu. Ndak bara-bara buka langsung mandi terus tangan kena otak, tangannya masih. Nah, jadi basuh dulu baru.
Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah asbigil wudu'a, sempurnakan wudu. Nah, itu ya, asbig artinya sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi, selang-selangilah antara jari-jari. Nah, sempurnakan wudu. Kalau basuh tangan harus diselang-selangi. Nah, ini kuku ini di bawah kuku juga supaya kena itu. Wabalik pilih istinsyak, dan bersangatanlah di dalam berkumur. Nah, dalam berkumur agak ada kerasan sekedi. Balik artinya bersangatanlah, artinya pokoknya gadian isi berkumur ngeno. Illa antakuna shaima, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Nah, lawan puasa sekedar ini kebalik, puasa aja majuan berkumur. Bapak di puasa di nuah berkumur. Ini ya. Itu ya. Wali Abi Daud iza tawaddata famadmid. Riwayat Abu Daud, apabila kau berwudu jangan lupa berkemumur. Nah, ini semuanya termasuk sunnah saja ya ini. Yang penting tadi Nabi mengatakan asbigil wudu, sempurnakan wudu. Sempurnakan artinya kita memperhatikan mana rukunnya, mana sunnahnya, mana yang disuruh, mana yang dianjurkan. Nah, itu semuanya kita laksanakan, kita lakukan sehingga benar-benar wudu kita menjadi sempurna, termasuk diantaranya ketika membasuh tangan, kaki itu harus diselang-selangi jari-jari tangan dan jari-jari kaki. An Utsman radhiyallahu anhu inna Nabi, sungguhnya Nabi kana yukhalilu lihyatahu fil wudu. Nabi itu menyelang-selangi jenggotnya pada berwudu. Wah, itu kalau punya jenggot ya harus diginikan itu. Nah, supaya ya diselang-selangi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, itu ya. Nah, lanjut. Ini hadisnya pendek-pendek. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, inna Nabi, sungguhnya Nabi utia dibawakan bisulusai muddin, dengan 2/3 mud air, sedikit itu. Faja'ala yudliku zira'aihi, maka Nabi mulai menggosok-gosok dua lengannya itu. Nah, artinya apa ini? Jadi pertama, hadis ini menunjukkan kita walaupun misalnya air banyak, kita jangan berlebih-lebihan memakai air ketika berwudu, itu yang pertama. Nah, andaikan sekarang misalkan air itu hanya sedikit, taruhlah 2/3 mud. Nah, 1 mud itu kan sekedi. Nah, taruhlah 2 botol beli air. Ya kan, 2 botol yang besar itu. Bagaimana caranya kalau kita berwudu dengan 2 botol air? Ya, dengan 2 botol air besar itu, kan? Namun secara itu kan tidak mungkin ini bau atau segayong lah, taruhlah gayong kucing Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya ambil misalnya kalau kita misalnya di hutan, misalkan bawa air sedikit, misalkan pas-pasan ya. Nah, jadi kalau air itu pas-pasan sekedar, kita tidak usah melakukan sunnah-sunnah itu. Boleh kita tidak melakukan yang sunnah, cukup yang wajib-wajib saja. Jadi ada air, basuhkan tangan dulu sedikit. Nah, ya kenana ya dukno, kena dulu ampun ternyata si kedina. Nah, kemudian ambil air lagi sedikit. Kena wah. Nah, ambil lagi air sedikit. Pokoknya kena. Nah, ini gosok, air sedikit, kaki juga begitu, ya. Dulu saya pernah mempraktekkan dulu itu di pondok ketika kita mondok dulu bagaimana kita berwudu, ya diambilkan air segelas besar itu, nah seperti itu, ya. Jadi, nah itu ketika darurat lah misalkan atau kita berada di tempat yang jauh, ya lalu kita mau sholat, air tidak ada tapi sedikit. Nah, bagaimana caranya? Seperti, walaupun sedikit, tapi kita harus sekali gosok, ratakan dia. Nah, itu sudah mencukupi. Nah, itu.
Ini kan katanya bisulusai mud, 2/3 mud itu ya. Nah, segayang kode nih. Ya, segayang kode. Nah, itu. Ah, sekali sudah sampai sekali ya. Yang wajib itu kan sekali. Yang 2/3 itu. Iya, sekali. Jadi sekali sapre tapi digosok supaya rata. Pasti kena. Rata itu ya. 2 liter lah. 2/3 itu 2 liter. Kurang lebih 2 liter air. Mara 2 botol air dibeli. Nah, itu. Nah, lagi ini kembali kepada pembasuhan telinga. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu ra'an nabi, bahwa dia melihat Nabi, ya. Ya'khuzu li uzunihi, mengambil untuk kedua telinganya ma'an air, ghairal ma'il ladzi, bukan air yang akhazahu li ra'sihi, yang ia ambil untuk kepalanya. Jadi katanya sahabat ini melihat Nabi mengambil air yang baru. Ya, bukan air yang dipakai untuk sisa mengusap kepala itu. Jadi setelah mengusap kepala, Nabi ambil air lagi untuk membasuh dua telinganya itu. Jadi ro'an Nabi, sahabat ini melihat Nabi, ya khuzu li uzunaihi, mengambil untuk dua telinganya ma'an air, ghairal ma'il ladzi, selain air yang akhazahu li ra'sihi, yang ia ambil untuk kepalanya. Akhrajul Baihaqi wa inda Muslim, wa masa bi ra'si, Rasulullah mengusap kepalanya bima'in, dengan air, ghairu fadli yadahi, bukan air sisa daripada dua tangan. Iya, kalau sisa berarti itu air mustakmal, karena membasuh tangan itu apa? Membasuh tangan itu rukun, mengusap kepala juga rukun. Jadi kalau memakai sisa air berarti air itu mustakmal, sedikit, tidak boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, gurran muhajjalin min atharil wudu. Gurran muhajjalin maksudnya nanti mukanya akan bersinar, bercahaya, ibarat sampi beak sonteng. Tahu nan sampi sonteng? Pernah tahu dah sampi sonteng? Nah, misalnya bideng kadang putih tenek semangatnya bergaris putih, belang. Ya, jadi dengan jadi kelihatan besok orang-orang yang berwudu dengan baik, dengan sempurna pada hari kiamat, bercahaya mukanya. Laung kanti peteng berarti pelehuhan dan berwudu. Gurran muhajirin min asaril wudu. Ya, dari bekas berwudu itu kan, min asaril, dari bekas berwudu. Paman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kalian, ayutila, untuk memanjangkan gurratahu. Gurrah itu ini. Falyaf'al, itu ya, maka hendaklah dia laksanakan. Ya. Artinya benar-benar sempurna itu perbuatan-perbuatan wudu yang dilakukannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, kana Nabi, dari Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, yu'jibuhu tayammum, Rasul itu sangat mengagumkan dirinya apa? At-tayammum, yaitu mendahulukan yang kanan. Pitana ulihi, baik waktu pakai sendal. Jadi Nabi kalau pakai sepatu, sandal, selalu Nabi itu selalu bangga, kagum, senang dalam mendahulukan anggota yang kanan. Pitana ulihi, pakai sendal, sepatu yang kanan dulu. Watara julihi, nyisir rambut yang kanan dulu. Nah, itu nyisir, tarajul itu nyisir rambut ya. Watuhurihi, dan pada bersucinya. Nah, itu ya, kalau wudu ya mendahulukan yang kanan. Takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang.
Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada semua keadaan Nabi, dan apapun yang dilakukan oleh Nabi, ya, kegiatan apapun selalu mendahulukan yang kanan. Nabi itu sangat senang, yujib, sangat bangga, sangat kagum, ya, di dalam mendahulukan anggota badan sebelah kanan, baik di dalam memakai baju, sepatu, sandal dan lain sebagainya, termasuk nyisir rambut, ya, dalam bersuci. Jadi selalu mendahulukan yang kanan. Itu sangat dicintai oleh Rasulullah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, idza tawaddatum, apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum, mulailah dengan yang kanan, anggota yang kanan, ya, di antara kalian. Jadi itu fabda'u bima yamin, mayamin itu yang kanan. Jadi kalau kita bersuci, berwudu, mandi, dahulukan dulu anggota yang kanan. Nah, ini biasa-biasa saja ini, ya, lalu, ya. Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabi tawaddu'a, adalah Nabi berwudu, wa pamasaha binasiyati, Rasulullah itu mengusap nasiyahnya. Nasiyah itu ini ubun-ubun tengah kepala ini. Walal imamah, dan di atas sorban, wal khufain, dan dua sepatu. Dan khauf, nanti akan datang hadis tentang khauf itu, ya. Nah, khauf ini sepatu ringan, akan datang nanti hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi. Ini tentang sifat haji Nabi. Ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Maksudnya ini adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Karena Allah mengatakan inna Safa wal Marwata min syairillah. Jadi kalau kita sa'i harus dari Safa dulu baru Marwah. Karena Allah memulai dengan kalimat Safa dalam Al-Qur'an. Itu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, wa kana Nabi, adalah Nabi, iza tawaddaa, apabila berwudu, adarul ma'ala mirfaqahi, Rasulullah itu memutar air di mirfaknya ini loh. Air diputar maksudnya kita gini kan tangan kita itu putar. Nah, ya. Dua mirfak. Nah, itu ya. Nah, adara itu ya muter, daur. Silui hadis nenek maki, ya. Wa an Abi Hurairah, tanya dulu yang kahta. Wallahu a'lam bishawab. Kasih tanda itu an Abi Hurairah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma arzuqna salamata wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah, wa sabi qulubana ala dinika wa rafa'atika. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.